Ini ada pertanyaan dari online Bumike Antika kepada Pak Rizky dan Pak Ivan. Oke. Sebelumnya dibahas bahwa kapten hanya satu. Oh ini prolog saya nih tadi. Tapi memiliki beberapa co-kapten dan peran pembantu lainnya. Bapak-bapak di dalam perusahaan bagaimana tips memilih sosok yang pantas mengisi peran-peran penting tersebut, terutama dalam bisnis keluarga yang belum skala besar. Silakan. Ini artinya bapak-bapak ini kan sebagai leader, bagaimana memilih tangan kanan, tangan kiri, ya co-pilotnya ini. Tips praktisnya, silakan. Baik, kalau praktek di tempat kami dan kita juga mengambil dari perusahaan-perusahaan yang lain, tentu kita menunjuk manajer, supervisor, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita menunjuk manajer dan lain sebagainya tersebut, kita melatih supaya kita bisa melihat mana nih yang hasil latihnya bisa membawa dampak yang baik, sehingga kita bisa memberi tanggung jawab yang lebih. Yang ketiga, tentu kita juga selain melatih skill, kita banyak berdiskusi dengan orang-orang tersebut. Misalkan kita ada 10 manajer atau 10 supervisor, kita tentu menyamakan visi, briefing, mengcoaching secara bukan skill, mana yang cocok. Kemudian kita juga perlu merotasi, sehingga yang bagian project mengetahui bagian marketing dan lain sebagainya, memperkaya ilmu masing-masing tersebut, sehingga pada nanti dia bisa melakukan yang lebih, tidak hanya project tahunya project, marketing tahunya marketing. Dan performance appraisal tadi dari 360 derajat, apakah dia bisa diterima oleh timnya yang lain, sehingga dia bukan hanya pandai tetapi dia bisa menjadi bapak dari karyawan-karyawan yang lain. Kemudian juga kita membentuk agent of change. Jadi misalkan kita ingin melakukan sesuatu, seperti sekarang saya sedang mengembangkan riset. Jadi bukan hanya perencanaan tapi ke riset, kita menunjuk beberapa orang yang dia menjadi agent of change, sehingga membantu karyawan-karyawan yang lain menuju ke keinginan kita tersebut tanpa merasa dipaksa dan lain sebagainya. Tetapi dari internal juga, ayo kita menuju ke sana, agent of change tersebut. Saya rasa itu. Ya, ini agar intervensi yang dilakukan bisa lebih smooth ya Pak ya. Thank you Pak Rizky. Silakan Pak Ivan. Ya, kalau saya tadi menjawab pertanyaan dari siapa Pak? Mohon maaf Pak. Bumike. Bumike ya? Ya. Bumike, kalau saya mungkin gini. Kalau saya kan generasi pertama ya di CV Berkat Menimpa Sejati ini, di Konveksitas saya adalah generasi pertama. Jadi saya membangun mulai dari starting point gitu ya. Jadi kalau di tempat saya terapkan simpel aja. Jadi yang penting adalah karena orang ini kan harus memiliki keinginan untuk maju bersama-sama dengan kami, dengan saya dan juga dengan rekanan saya yang lainnya. Jadi simpel. Yang pertama saya cari orang yang jujur dan orang yang mau, gitu ya. Orang yang jujur dan orang yang mau, sama saya kelitikin dikit gitu ya. Kamu kira-kira kamu punya ide apa? Gitu ya, kamu punya ide apa? Misalkan untuk QC, menurut kamu idenya apa? Kekurangan kita saat ini apa? Ini pengalaman saya yang kebetulan saya jalanin saat ini. Jadi very simple. Yang penting saya cari orang jujur, karena menurut saya jujur itu landasan Bapak Ibu. Jadi Bu Mika, jujur buat saya itu penting sekali, karena saya nggak bisa percaya sama dia kalau dia nggak jujur. Sekali dia nggak bisa saya percaya, bagaimana saya bisa kasih seluruh gitu kan? Maksudnya kan at the end adalah usaha ini bisa berjalan sendiri. Maunya gitu Pak ya, otomatis. Terus yang kedua, mungkin ini buat referensi ya Bu Mika, dulu waktu saya 10 tahun di perusahaan rokok, ini kebetulan sama industrinya Pak. Saya di finance accounting, tapi at the end saya akhirnya juga ke marketing, kemana-mana, karena masih perusahaan keluarga. Ini benar-benar keluarga banget, dan saya kebetulan bagian dari keluarga. Saya cari orang yang mau belajar. Jadi ada orang-orang orang tua saya gitu ya, maksudnya karyawan dari orang tua saya udah lama banget yang dia bisa ceritain mulai dari awal berdirinya perusahaan sampai dengan hari ini gitu ya, masalahnya apa aja, skandalnya apa aja, begitulah ya kurang lebih ya. Itu saya cari orang-orang yang mau belajar, jadi mereka mau moving forward, karena prinsip saya adalah sekarang gini,
kita kalau kita bilang bahwa kita cuman mau begini-begini aja, kita pasti bakalan decline. 5-10 tahun lagi kita pasti bakalan nggak akan dapat apa-apa. Jadi mau nggak mau kita harus moving forward gitu ya. Harus maju ke depan. Jadi saya cari teman-teman employee papa pada waktu itu yang memang mau berbisnis sama-sama. Mereka suka gitu, mereka suka belajar, mereka suka kita ikutin seminar dan sebagainya, dan kemudian kita angkat, kita promosi dari level staff menjadi level supervisor dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang pada waktu itu katakanlah yang nakal-nakal seperti itu kan, atau yang memang status quo, kenapa saya harus berubah, dulu kayak begini aja nggak apa-apa, kenapa harus jadi begini kan, susah banget. Terus kemudian pelaporan, padahal dulu pelaporan belum seperti sekarang gitu ya, nggak sampai dengan aplikasi yang tadi seperti dengan Pak Agus. Tapi kalau mereka mau, mereka sungguh-sungguh, mereka ngelihat adalah sesuatu yang seperti tadi Pak Agus bilang, ini saya lakuin buat perusahaan saya yang lama itu namanya Kompas gitu ya, untuk perusahaan gitu kan. Oke, berarti saya ngelihat ada sesuatu dalam diri orang ini, ada potensi, bukan karena lama atau sebentarnya dia bekerja, tetapi ya itu ada dia ada ownership dia memiliki gitu ya. Itu sih Bu Mika. Terima kasih. Mereka itu yang bisa dijadikan co-pilot ya.